ada seorang laki-laki sama laki-laki. Di sana itu ditinggikan adalah hak ajasi manusia. Jika kita melanggar HAM seseorang, kita akan kena hukum. Nah, lalu laki-laki sama laki-laki ini ingin minta pemberkatan nikah di gereja. Gereja sebenarnya menolak. Tetapi mereka berhak untuk bahagia. Lalu mereka melaporkanlah hasil ini karena tidak ada memberkati mereka, melaporkan hal ini ke pemerintah. Pemerintah nggak bisa bilang apa. Memang seperti itu hukumnya. Hak ajasi manusia harus dilakukan. Maupun itu menabrak atau tidak menabrak akidah Alkitab, itu urusan nomor 2. Karena kan negaranya kan bukan negara dalam arti kayak apa ya, pemerintahan dalam Alkitabiah, kan seperti itu. Mereka kan bukan negara agama, bukan negara agama. Bukan negara agama. Nah, jadi oleh sebab itu adanya pemberkatan ini sekonyong-konyong karena terjadi ingin menjunjung tinggi HAM itu. Nah, itu yang saya sayangkan. Kalau konteks luar negeri seperti yang Pak Christian bilang ya mungkin seperti itu sudah, tapi di Indonesia kok kita tidak ada pemerintah yang bikin aturan seperti itu, kok kita justru mau melegalkan. Bahkan ada usulan tuh mau bikin toilet harus 3. Satu ada gambar pakai celana, satu pakai rok, satu setengah celana setengah rok. Nah, ini kan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan kembali tampilkan sebuah pernyataan dari Pendeta Mel Atok ketika menjawab dari Kristen yang notabene ditengarai Kristen tersebut adalah Kristen penghujat. Kemarin sudah kita reaction dari Kristen penghujat yang mempunyai nickname akun Sang Penggugat. Sang Penggugat yang biasanya kita kenal beberapa waktu yang lalu sering menghujat bersama Dewi Bulan atau Suniti itu ya. Sudah ditampol, dibungkam oleh Pendeta Mel Atok dengan realita yang ada tentang LGBT. Dan kesempatan kali ini kembali ada seorang Kristen yang bernama akunnya adalah Christian Prince, juga kelihatannya mempertanyakan tentang sikap Pendeta Mel Atok. Kenapa dulu pernah membuat video yang sangat viral yang mengatakan bahwa Pendeta Mel Atok itu merasa bersyukur hidup di Indonesia yang notabene mayoritas penduduknya beragama Islam. Karena apa? Umat Islam di Indonesia menolak LGBT. Dan di video itu pula Pendeta Mel Atok mengatakan tidak bisa membayangkan kalau seandainya Indonesia ini berpenduduk mayoritas beragama Kristen, sudah barang tentu akan menghalalkan LGBT dan itu akan menjadi kehancuran bangsa Indonesia. Oke sahabat, mari kita simak bagaimanakah tanggapan yang sangat menohok dari Pendeta Mel Atok yang kali ini lagi-lagi membungkam seorang Kristen tukang hujat. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak. Iya, saya dari Christian Prince ya. Tadi mau nanggapin tadi kenapa menjadi kita pernah ketemu di Surabaya, Pak? Enggak, saya tak pernah ketemu sama orang, Pak. Saya di goa-goa. Kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Oke, beliau di Jerman, Pak. Beliau di Jerman. Oh, sorry. Saya pernah ketemu di Surabaya sama Christian Manurung. Saya pikir Bapak. Oh, bukan. Nah, jadi dalam kasus tadi, memang kita dalam Alkitab memang tegas, nggak boleh namanya LGBTI. Dan juga di dalam pemberkatan nikah nggak ada ini hukumnya. Tetapi ada beberapa gereja melakukan ini. Nah, ada beberapa perlu kita perhatikan. Ya, satu. Kenapa sampai di negara-negara barat ataupun negara-negara Amerika ada melakukan pemberkatan ini? Ini karena tak lain adalah hak. Mereka lebih meninggikan hak ajasi manusia dibandingkan ayat Alkitab ataupun pemerintahan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Contoh, ada seorang laki-laki sama laki-laki. Di sana itu ditinggikan adalah hak ajasi manusia. Nah, lalu laki-laki sama laki-laki ini ingin minta pemberkatan nikah di gereja. Gereja sebenarnya menolak. Tetapi mereka berhak untuk bahagia. Lalu mereka melaporkanlah hasil ini karena tidak ada memberkati mereka, melaporkan hal ini ke pemerintah. Pemerintah nggak bisa bilang apa. Memang seperti itu hukumnya. Hak ajasi manusia harus dilakukan.
maupun itu menabrak atau tidak menabrak akidah Alkitab, itu urusan nomor dua. Karena kan negaranya kan bukan negara dalam arti kayak apa ya, pemerintahan dalam Alkitabiah, kan seperti itu. Mereka kan bukan negara agama, bukan negara agama. bukan negara agama. Nah, jadi oleh sebab itu adanya pemberkatan ini sekonyong-konyong karena terjadi ingin menjunjung tinggi HAM itu. Ya, jadi kesini-kesini gaya bahasa orang penghujat agama Kristen ini mengatakan, menyampaikan ini loh Kristen, kalian itu pelaku LGBT. Padahal tidak seperti itu yang terjadi. Banyak loh kasus yang terjadi. Pendeta ingin meneriakan supaya tidak ada LGBT di Amerika. Malah pendeta itu ditangkap. Karena apa? Ini melanggar HAM. Dilansir dari CNN, Paus Fransiskus resmi izinkan pasangan gay lesbian diberkati di gereja. Belum lama ini diunggah sekitar bulan Desember 2023. Paus Fransiskus resmi mengizinkan gereja Katolik memberikan berkat terhadap pasangan sesama jenis, lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT pada Senin tanggal 19 bulan Desember. Menurut dokumen Vatikan yang diteken Paus Fransiskus, pemberkatan ini dapat dilakukan asal tidak menjadi bagian dari ritual atau liturgi gereja yang biasa berlaku. Pemberkatan ini juga tidak sama dengan pengesahan secara hukum sipil. Keputusan terbaru Vatikan ini membuka kemungkinan pemberkatan bagi pasangan sesama jenis meskipun keputusan tersebut tetap diserahkan kepada kebijaksanaan dari para pastor masing-masing. Vatikan menuturkan setiap pastor harus memutuskan pemberkatan ini berdasarkan kasus per kasus. Vatikan juga mewanti-wanti agar pastor tidak boleh melarang kedekatan antara gereja dengan umatnya yang mencari pertolongan Tuhan melalui pemberkatan sederhana. Apapun yang dikatakan oleh akun Kristen Christian Prince tadi tetap terbantahkan, karena Paus Fransiskus sendiri sudah melegalkan bahwa gereja diperbolehkan untuk memberkati pernikahan sesama jenis atau LGBT. Sahabat, mari kita simak bagaimanakah tanggapan dari Pendeta Mel Ato. Ya, jadi menarik Pak Christian. Nah, kalau konteks mungkin di luar negeri seperti itu. Nah, yang menjadi soal di Indonesia tidak ada seperti itu, tapi memang ada pergerakan berupaya untuk melegalkan, Pak. Saya tahu persis. Makanya di beberapa kota itu sampai mereka mau mengusulkan, dan ini saya langsung berurusan, makanya kemarin saya bikin satu acara khusus mereka-mereka yang mantan LGBTI, sadap istilahnya LGBTI ya. Mereka-mereka yang sudah dipulihkan oleh Kristus itu, saya undang nama mereka, transformation atau apa, di Jakarta mereka. Dan memang mereka itu yang sampai sudah kena HIV segala macam, tapi disembuhkan Tuhan. Dan mereka ini kemudian melakukan satu satu pergerakan untuk menjangkau. Sedangkan kelompok yang ingin melegalkan akhirnya mau hantam mereka, Pak. Jadi peperangan di antara mereka juga ngeri, Pak. Ini hal yang juga tidak bisa kita hindari. Ini yang kita hadapi sebagai rohaniwan Kristen. Nah, itu yang saya sayangkan. Kalau konteks luar negeri seperti Pak Christian bilang, ya mungkin seperti itu sudah. Tapi di Indonesia kok kita tidak ada pemerintah yang bikin aturan seperti itu, kok kita justru mau melegalkan. Bahkan ada usulan tuh mau bikin toilet harus 3. Satu ada gambar pakai celana, satu pakai rok, satu setengah celana setengah rok. Nah, ini kan masalah. Jadi saya ini memang itu yang melatar belakangi saya bicara tadi, makanya Pak sang penggugat kritisi saya terima, tapi saya juga perlu kasih tahu apa yang melatar belakangi saya bicara itu. Saya berhadapan langsung dengan kelompok seperti itu dan aduh kasihan sekali. Apalagi minta maaf Pak Christian, ada beberapa orang pendeta yang mungkin lulusan dari Eropa, akhirnya mereka bawa pemahaman liberal seperti itu ke Indonesia sini, Pak. Dan itu bisa lihat dari komentar-komentar mereka, bahkan mau di ibadah tuh bikin liturgi khusus LGBTI dan lain sebagainya. Kami ini tidak ada benci orangnya, sama sekali tidak, Tuhan tahu. Yang kami mau serang adalah ya tanda kutip penularannya. Karena kita ini kan punya anak, punya cucu, punya ponaan, punya segala macam. Kita tidak bisa tutup mata. Jadi peperangan rohani ini banyak lini. Peperangan rohani itu banyak hal. Kenajisan, kekotoran itu banyak sekali ya. Jadi
Sebenarnya orang khotbah menyerang dosa itu jenis menyerang. Orang kalau khotbah sampai di depan pejabat apa dia berani tegur, pejina, koruptor segala macam. Menurut saya itu juga penyerang. Nah, tapi ingat menyerang itu bukan hanya serang satu kelompok atau apa. Pokoknya semua yang melawan firman kita hantam. Itu menyerang, definisi menyerang begitu. Itu dari saya, makasih. Ya teman-teman, itulah tanggapan yang sangat menohok dari Pendeta Mel Atok yang notabene Pendeta Mel Atok ini berkecimpung langsung dengan kaitannya dengan LGBT yang dikhawatirkan akan masuk di gereja-gereja, akan dilegalkan di gereja-gereja di Indonesia ya. Suka atau tidak suka, itulah kenyataannya. Maka kemarin Pendeta Mel Atok melalui video viralnya mengatakan, bersyukur kita ini umat Kristen hidup di tengah-tengah umat beragama Islam yang notabene adalah mayoritas penduduk di Indonesia karena umat Islam menolak LGBT. Oke teman-teman, kita akan bacakan komentar dari teman-teman semua ya. Dari Haryadi, orang Kristen harus dukung Pendeta Mel Atok dalam menolak LGBT. Janganlah keimanan dikalahkan oleh hak asasi. Menjalankan ajaran agama itu juga hak asasi. Dari Ibnu Adam, kalau di negeri mayoritas muslim, pasti kehidupan yang non-muslim semuanya hidup damai. Tetapi sebaliknya, kalau negaranya kafir, pasti hidupnya umat Islam itu seperti neraka. Negara non-muslim pasti larang umat Islam ibadah dan lain-lain. Dari Mujahid Al-Firdaus, Pendeta Mel Atok, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Geng narkoba terbesar di dunia. 1. Pablo Escobar, Kolombia, Kristen. 2. Amado Carrillo, Kolombia, Kristen. 3. Carlos Lieder, Jerman, Kristen. 4. Griselda Blanco, Kolombia, Kristen. 5. Joaquin Guzman, Meksiko, Kristen. 6. Rafael Caro, Meksiko, Kristen. Dari Supriyadi Blitar, gak guna di luar negeri, di Jawa Tengah juga sudah ada gereja dijadikan masjid, namanya Masjid Isa Al-Masih. Dari Asa Official, Oten penghujat langsung mingkem. Dari Amir Syakib Arsalan, kerjaan para Oten taunya cuma menghujat, memfitnah nabi-nabi bahwa Tuhan aja dilecehkan. Seperti Tuhan digantung di tiang salib lalu dibilang untuk menebus dosa manusia. Kalau Tuhan berkuasa, ngapain harus orang lain atau anaknya yang disayanginya harus digantung sebagai penghapus dosa? Dari user Ketululan Bom-Bom, ngundang Mel Atok malah ngebongkar sinyal LGBT edaran PGI dan sekaligus nabokin sang penggugat dan lidara CS. Persis biblos ya, senjata makan tuan. Dari Astraladun, mafia agama dalam gereja makin lama makin rawan. Untung saja musuh Kristen sudah bertambah lagi, yaitu kitabnya sendiri dan jejak digital tentang kebusukan dan fitnah mereka. Dari Mr. Ken, itu ada si Elia Miron langsung kabur dari room, gak mau denger topik lagi PT yang lagi diomongin Pendeta Mel Atok. Dari Jasmadi, jika Pak Pendeta Mel Atok ikut melegalkan LGBT, berarti menjilat ludah sendiri, bingung kan? Dari Jasmadi lagi, Pak Pendeta Mel Atok saat berhadapan dengan sesama Oten, kok suaranya pelan ya? Kok nggak menggebu-gebu seperti saat khotbah? Padahal membahas LGBT, takut dipecat dari pendeta ya? Dari Lola Falana, Oten yang bertanya dengan Pendeta Mel Atok itu mungkin golongan LGBT, tanda tanya, suka dengan lato-lato orang lain, suka makan pisang orang lain, main pedang-pedangan. Di Kristen tidak ada yang namanya halal atau haram, semuanya bisa karena udah dijamin masuk surga. Yesus sendiri tidak kenal Kristen. Oke sahabat, itulah tadi ya sebuah statement dari seorang Kristen dan lalu dijawab dengan realita dan fakta yang ada yang disampaikan oleh Pendeta Mel Atok. Dan lagi-lagi Kristen yang biasanya suka menghujat di TikTok live streaming itu kembali dibungkam oleh Pendeta Mel Atok dengan realita yang ada. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.